إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته وتابعيهم وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا مشايخنا بالأزهر الشريف وجميع أولياء بهذه الديار المصرية سواء كانوا أحياء أو أمواتا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. قال والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب وأنه غير مأمور به من حيث هو والخلف لفظي وأن الإباحة حكم شرعي وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز قيل بقي الجواز أي عدم الحرج وقيل الإباحة وقيل الاستحباب. Pembahasan kali ini tentang masih dalam cakupan masalah yang kemarin dipecah beberapa pertemuan karena pembahasannya panjang. Pembahasan kali ini tentang apakah yang pertama ini, apakah mubah itu masih kategori jenis dari al-wajib, kategori jenis al-wajib. Kenapa pertanyaan seperti ini? Kenapa muncul masalah khilafiyah di sini? Di sini ada indikasi pertama adalah khilafiyah karena di situ ada kata-kata wal asohu, berarti ada muqabilul asoh, berarti itu ada khilafiyah. Pertanyaan ini muncul karena mubah sama wajib itu sama-sama memiliki kesamaan. Kesamaannya sama-samanya boleh dilaksanakan. Mubah boleh dilaksanakan, ma'dzun fi fi'lihi. Demikian juga wajib juga ma'dzun fi fi'lihi. Hanya saja memang beda antara wajib dengan mubah. Bedanya wajib itu muni'a min tarkihi, dilarang untuk ditinggalkan, sedangkan wajib tidak dilarang. Karena itu ada yang menganggap bahwasanya mubah itu sebenarnya jenis dari wajib. Logikanya gimana? Logikanya karena wajib sebenarnya mafhumnya itu mafhum murakkab. Yang pernah saya singgung, mafhumnya itu mafhum murakkab. Jadi seluruh ahkam syariah itu mafhumnya murakkab. Mafhumnya murakkab. Termasuk diantaranya adalah wajib. Mafhum ya, paham mafhum ya. Apa yang dipahami dari lafaz wajib itu ketika para ulama mendefinisikan wajib itu ternyata mafhumnya murakkab. Mafhumnya apa? Yaitu wajib itu mengandung al-idhnu fil fi'li. Kemudian wajib juga mengandung al-man'u minat tarki. Karena itu muncul khilaf karena mafhum ini. Apakah mubah itu sebenarnya jenisnya wajib? Artinya wajib itu digambarkan seolah-olah wajib itu mengandung mubah di dalamnya, terus ditambahi apa? Ditambahi fasl. Faslnya apa? Faslnya itu al-man'u minat tarki. Kalau kita baca teori definisi dalam ilmu mantik, itu kan ketika mendefinisikan harus ada jins dan fasl, ya kan ya? Al-wajib muqawwa al-ta'rif yahtaju ilal jins wal fasl hatta yakuna haddan atau rasman. Nah, wajib ini berarti fasalnya digambarkan oleh para ulama yang menggambarkan bahwasanya mubah itu jins dari wajib, karena wajibnya digambarkan bahwasanya wajib itu memiliki jins. Jinsnya itu apa? Jinsnya adalah al-idhnu fil fi'li. Kenapa ini dianggap jins kok enggak sebaliknya an-man'u minatar? Karena gini, karena jins itu
harus cakupannya lebih besar dibandingkan al-fasl. Kalau misalnya kita mendefinisikan al-insan hayawanun natik. Al-insan hayawanun natik. Ketika dikatakan al-insan hayawanun natik, kita paham bahwa jenisnya adalah hayawan, natiknya adalah fasl. Jenis itu fungsinya mengumpulkan, menjamak, jami'an lil afrod. Karena itu dia itu memiliki musyarakah dengan entitas-entitas yang lain. Nah, al-idhnu fil fi'li itu mencakup musyarakahnya ke dalam banyak hal. Wajib masuk, ya kan ya. Kemudian ibahah masuk, mandub juga masuk, makruh juga masuk. Karena ini pas disebut sebagai al-jins, ya kan ya. Karena itu pas disebut sebagai al-jins. Lah faslnya itu adalah al-man'u minat tarki. Karena nggak ada lagi dalam ahkam taklifiyah yang 5 itu, yang al-muni amin tarkihi itu nggak ada lagi selain wajib. Mandub nggak dilarang ditinggalkan, makruh malah justru nggak dilarang ditinggalkan, ya kan ya. Haram malah dilarang untuk dilakukan. Berarti satu-satunya yang menjadi khosohnya, atau kita fasal, ada bahasa yang lain dalam kitabnya fasal mukawwim. Kan fasal banyak macamnya, ada fasal mukawwim, ada fasal mumayyiz. Ini fasal mukawwimnya itu adalah al-man'u minat tarki, ya kan? Karena itu sebenarnya mubah itu dia masih kategori kandungan dari wajib itu sendiri. Karena ibahah di mubah itu adalah jenis-jenis yang terkandung dalam fi'li. Hanya saja waktu sal wajibu bi fasli al-man'i minat tarki. Nah, ini pendapatnya ghairul jumhur. Argumentasinya seperti itu. Bahwasanya mafhumnya wajib itu murakkab, sedangkan mubah itu ma'dzunun fi fi'lihi. Mubah itu ma'dzunun fi fi'lihi. Demikian juga wajib, karena itu ini pas dijadikan jins. Tapi wajib itu memiliki fasl. Faslnya apa? Faslnya muni'a fi tarkihi, muni'a min tarkihi, al-man'u min tarkihi, ya kan ya? Karena itu mubah adalah jinsun lil wajib. Itu pendapat minoritas ulama, dan pendapat yang asoh bahwasanya al-asoh an al-mubaha laisa bijinsin lil wajibi. Laisa bijinsin lil wajibi, bukan jins wajib. Argumentasi mereka itu madhabnya jumhur yang mengatakan bahwa mubah itu adalah hukum mustakil, bukan kategori di bawahnya wajib. Nah, kalau kita menganggap bahwasanya mubah itu dia di bawahnya wajib, dia menjadi jenisnya, maka mubah sebenarnya bukan hukum mustakil. Nah, ulama yang memandang bahwasanya mubah itu bukan jenisnya wajib, menganggap bahwasanya mubah itu hukmun syar'iyyun mustaqillun. Dia itu satu martabat dengan hukum-hukum yang lain. Ya, al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah kulluha fi martabatin wahidah, laisa ba'duha a'ammu minal akhir. Oke ya, laisa ba'duha a'ammu minal akhir, sehingga bisa hatta yakuna jinsan, hatta yakuna ba'd jinsan li ghairihi. Enggak. Jadi karena dianggap sebagai jins mustaqil, argumentasinya bahwasanya andai kata mubah itu jenisnya wajib, maka dalam kewajiban itu ada takhir dong, ada pilihan. Kenapa demikian? Sedangkan hal ini itu watali batin, bahwasanya ada kandungan takhir dalam wajib. Takhir itu diberikan pilihan untuk ditinggalkan atau tidak, diberikan pilihan ditinggalkan atau tidak. Karena gini, jenis yang dimaksud, kalau kita menggambarkannya sejak dari awal bahwasanya mafhumnya wajib itu murakkab, ya kan? Murakkab ini benar, mafhumnya wajib memang murakkab, yaitu dianggap sebagai mubah itu jenisnya wajib. Maka ya kan, maka nau'nya wajib itu menjadi nau'nya
menjadi naunya mubah. Sedangkan jika demikian, kaidahnya jins itu selalu mengandung apa yang dikandung oleh nau. Misalnya gini, al-insan hayawanun natik. Hayawan itu kan jins, ya kan ya. Kemudian natik itu adalah fasilnya. Nah, jins itu mengandung nau. Jenis itu mengandung nau. Kita nganggapnya mubah, bahwasanya dia mubah itu lebih umum dibandingkan wajib, ya kan ya? Ya kan ya? Nah, ketika kita mengatakan natikun, itu masih di dalamnya pasti ada kandungan hayawannya. Kalau kita mengatakan karena itu al-insan natikun, dia menyimpan hayawan di sana. Nah, al-jinsi juz'u nau'ihi wa lazimu. Sedangkan jenis itu bagian dari nau'nya. Jika demikian, maka kandungan yang terdapat dalam mubah itu nanti akan menjadi kandungan yang terdapat dalam wajib. Kenapa? Karena dalam mubah itu mengandung takhir. Apakah di dalam wajib itu mengandung takhir? Tidak mungkin. Nah, ulama ini mazhabnya mayoritas jumhur mengatakan bahwasanya mubah itu hukum mustaqil. Kalau kita menganggap, saya ulangi lagi, kalau kita menganggap bahwasanya mubah itu ada jenis dari wajib, maka wajib yang menjadi nau'nya, oke ya, wajib itu menjadi nau'nya otomatis ya. Tadi kan ada jenis, ada fasal. Tapi jenis itu pasti punya nau. Jenis itu memiliki nau. Apa ini karena dia jenisnya bukan jenis karena dia jenisnya itu bukan jenis itu pasti punya nau, karena dia bukan jenis yang tidak memiliki afrod. Jenis itu memiliki afrod. Beda dengan nau. Kadang kalanya kalau nau yang safil, kalau dalam mantik, kalau nau safil tidak memiliki bawahannya lagi, ya kan ya? Atau ada yang namanya nau yang mutawasid, dia dianggap jenis bagi bawahnya, tapi dia dianggap nau bagi atasnya, oke ya? Ini dalam ilmu mantik. Nah, jenis di sini memiliki nau. Nau itu harus mengandung kandungan yang ada dalam jenis, ya kan? Harus mengandung itu, meskipun dia memiliki perbedaannya, fasalnya al-man'u minat tarki. Nah, padahal jenisnya kalau kita nganggap itu mubah, sedangkan mubah itu mafhumnya apa? Takhir fil fi'li wa tarki. Apakah kandungan yang terdapat dalam mubah ini juga terkandung dalam wajib? Tidak ada. Oke. Karena itu, berarti itu argumentasi para ulama jumhur mengatakan bahwasanya mubah itu bukan jenis dari wajib. Kalau menjadi jenis, maka kandungannya wajib harus ada takhirnya. Jangan, itu nggak mungkin. Oke. Nah, terus bagaimana menjawab argumentasi dari ulama minoritas yang menganggap bahwasanya mubah itu adalah jenis dari wajib? Ulama minoritas mengatakan bahwasanya al-mubah jinsun lil wajib, karena mafhumnya wajib itu al-idnu fil fi'li, ya kan ya? Ma'al man' minat tarki. Jenisnya itu fasalnya al-manu minat tarki. Waktu sal wajibu bi fasli al-man' minat tarki. Mereka menjawab bahwasanya, loh, mubah juga memiliki fasal sendiri. Apa fasalnya? Al-idnu fit tarki alas sawa. Al-idnu fit tarki alas sawa. Bukan hanya mubah itu, bukan hanya al-idnu fil fi'li loh. Bukan hanya al-idnu fil fi'li, tapi mubah itu juga mengandung al-idnu fit tarki. Karena mubah itu juga murakkab. Al-idnu fil fi'li wa tarki alas sawa. Jadi diizinkan dilakukan atau ditinggalkan sama derajat. Kamu melakukan atau tidak, itu sama derajatnya dalam pandangan syariat. Karena itu jika kamu mengatakan bahwasanya al-mubah itu jenis wajib, dan wajib itu mengandung fasal yang membedakan dia dengan mubah. Fasalnya apa? Fasalnya al-man'u minat tark. Demikian juga mubah, sebenarnya dia juga punya fasal. Fasalnya apa? Al-idnu fit tarki. Kalau demikian nggak akan ketemu. Jadi fasal yang terkandung dalam wajib tadi itu bertentangan dengan fasal yang terkandung dalam mubah. Padahal kalau mengatakan bahwasanya bahwasanya
mubah itu jenis dari wajib. Makanya itu nggak pas. Makanya argumentasi para ulama jumhur itu lebih kuat. Tapi sebenarnya khilafnya di sini adalah khilaf lafzi. Di sini adalah khilaf lafzi. Karena kenapa? Karena kembali kepada bagaimana kita menafsirkan makna mubah itu sendiri. Kalau kita menganggapnya bahwasanya mubah adalah al-ma'dzun fi fi'lihi wa tarkihi ala takhir, ala sawa, ala takhir. Mubah adalah al-ma'dzun fi fi'lihi wa tarkihi ala sawa. Maka jelas mubah itu bukan jenis dari wajib. Itu sepakat semuanya. Tapi kalau kita menganggap menafsirkan mubah itu adalah al-mubah al-ma'dzun fi fi'lihi saja, diambil depannya saja. Oke ya, maka itu jelas jenisnya dari wajib. Jadi sebenarnya khilafnya ulama jumhur dengan minoritas ulama itu la yatawaradani al-qaulani la yatawaradani ala mahallin wahid. Jika la yatawaradani ala mahallin wahid, maka dia itu infikak, jihadnya infikak, karena dia tidak jatuh ke dalam satu tempat. Perbedaan sejak dari awal mendefinisikan mubah, karena itu khilafnya khilaf lafzi. Maksudnya khilaf lafzi itu raji'un ilal lafzi wa tasmiyat wal istilahat faqat. Tidak ada laisa fihi atharun mutarattibun alaihi. Oke ya. Berarti sebenarnya itu khilaf. Jadi ulama minoritas itu nganggap bahwasanya definisi mubah itu ma'dzun fi fi'lihi, itu saja. Karena itu jelas pasti. Itu pasti menjadi jenis dari wajib. Sedangkan ulama jumhur mengatakan bahwasanya bukan hanya itu. Mubah itu al-ma'dzun fi fi'lihi wa tarkihi. Kalau demikian, maka dia tidak bisa menjadi jenisnya wajib. Ittifaqon. Berarti dia khilafnya khilaf lafzi. Penting dalam pembahasan usul fikih selalu ditekankan tentang tahrir mahallun niza. Apakah ini khilafnya benar-benar khilaf hakiki atau khilafnya khilaf lafzi? Banyak sekali khilaf yang muncul dalam kitab-kitab usul fikih sebenarnya khilaf lafzi. Maka saya sempat kepikiran ingin menulis buku nanti kalau udah hatam, menulis tentang masail khilaf yang ada dalam Jam'ul Jawami ini, yang mana khilaf lafzi dan mana yang khilaf hakiki, dan nggak semuanya diberi nas oleh Syekh Tajuddin As-Subki. Ada yang diberi nas padahal diberi nas ini lafzi, ada yang tidak diberi. Tapi ada juga yang itu lafzi, ada yang khilaf para ulama, ini lafzi, ini ma'nawi, ini lafzi, ini ma'nawi. Ada perbedaan para ulama. Dan itu menarik, itu pembahasan yang menarik kalau misalnya saya kepikiran. Karena banyak sekali saya menemukan, terutama yang mulai masalah-masalah itu semuanya khilaf lafzi. Dari kemarin khilaf lafzi, sampai sekarang khilaf lafzi. Nanti sampai akhir itu nanti pembahasan kita hari ini juga semuanya khilaf lafzi. Tiga. Ini semuanya khilaf lafzi. Oke, berarti wal asahu annal mubaha laisa bijinsin lil wajib. Ternyata itu khilafnya khilaf lafzi. Dan pelajaran kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil, meskipun khilaf lafzi itu bisa terkena status wal asahu. Oke ya. At-tafadul fil khilaf al-lafzi itu jaiz. At-tafadul fil khilaf lafzi karena yarji'u ila i'tibarat macam-macam. Jadi ketika khilaf lafzi itu tetap masih bisa diunggulkan. Oh, yang lebih utama ini atau lebih utama ini. Itu tetap bisa diunggulkan. Banyak sekali masalah seperti itu dan para ulama tetap menghukumi sebagai wal asahu. Nanti ada nasnya beliau sendiri wal khulfu lafdiyun. Baik, kembali kepada masalah sebelumnya juga termasuk. Dan itu ini pelajaran yang penting sini. Kemudian masalah berikutnya wa annahu ghairu ma'murin bihi min haitsu huwa wal khulfu lafdiyun. Wa annahu ghairu ma'murin bihi min haitsu huwa wal khulfu lafdiyun. Oke. Tadi masalah mubah itu bukan jenis wajib menurut pendapat yang asoh. Kemudian menurut pendapat asoh juga wal asohu, jadi dia atafnya kepada wal asohu, annahu ghairu ma'murin bihi min haitsu huwa. Menurut pendapat yang asoh, mubah itu ghairu ma'murin bihi, ghairu ma'murin bihi, falaisa biwajibin wala mandub. Ya kan ya? Min haitsu huwa. Kenapa? Karena yang ada perintah
iktidoknya, ada iktidoknya itu hanya wajib dan sunnah. Iktidok lil fi'li itu hanya wajib dan sunnah. Mubah itu bukan, tidak ada kandungan tolab al fi'li, iktidokul fi'linya di sana, ya kan ya. Nah, khilaf dalam masalah ini, oke ya, khilaf dalam masalah ini kan mayoritas mengatakan bahwasanya al-mubah ghairu ma'murin bihi, karena dia tidak mengandung iktida'ul fi'li yang terkandung dalam wajib dan nadab. Nah, al-mukhalif ya hadil masalah itu Imam Al-Ka'bi. Imam Ka'bi mengatakan bahwasanya al-mubah ma'murun bihi, ay wajibun. Al-mubah wajibun. Alasannya kenapa? Idma min wajibin illa wa yatahaqqaq bihi tarku haramin ma. Karena setiap kemubahan itu bisa digunakan untuk pengganti meninggalkan kewajiban. Misalnya gini, riba itu haram, meninggalkan riba itu wajib. Nah, kita makan sehingga tidak sempat ngomong, itu mubah. Makan yang mubah itu bisa digunakan untuk meninggalkan riba. Karena itu mubah sebenarnya wajib juga. Mubah itu sebenarnya wajib juga karena bisa digunakan menjadi wasilah untuk meninggalkan keharaman. Nah, meninggalkan keharaman itu wajib. Mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, itu. Jadi Imam Ka'bi mengatakan bahwa al-mubah wajibun li'annahu ma min mubahin illa wa yatahaqqaq bihi tarku harabin ma. Oke ya. Seperti itu. Mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib kan? Mimba bi muqaddimatul wujub. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan mengerjakannya, maka sesuatu itu menjadi wajib, ya kan ya. Meninggalkan riba itu wajib. Lah caranya apa? Dengan diam misalnya, atau dengan makan, dia makan dan sebagainya, itu semuanya adalah itu mubah. Lah mubahnya ini wajib juga untuk meninggalkan haraman. Fal mubahu wajibun. Nah, tapi ini argumentasinya agak berat sebenarnya, agak berat untuk bisa diterima. Karena gini, pertama, yang bisa digunakan untuk meninggalkan kewajiban itu bukan hanya mubah. Yang bisa digunakan untuk melaksanakan kewajiban, untuk menutupi tarku haramin, untuk bisa melaksanakan tarku haramin, meninggalkan keharaman, itu bukan hanya mubah. Sunnah misalnya bisa. Misalnya kita gak ghibah, tapi kita baca Quran juga bisa. Baca Quran sunnah, ya kan ya. Atau misalnya kita meninggalkan haram dengan cara kita melakukan makruh, supaya gak ghibah kita ngerokok saja, ngerokok makruh. Nah, kalau begitu nanti ahkamul khamsah itu jadinya semuanya wajib, mau nggak? Mubah jadi wajib, sunnah jadi wajib, makruh jadi wajib. Jadi seolah-olah tidak ada hakikat mustaqirrah dalam setiap ahkam taklifiyah. Tidak ada laisa fi kullin min ahkam taklifiyah haqa'iq thabitah fi nafsiyah. Jadi ini batin. Kenapa? Karena nanti menjadikan semuanya itu menjadi wajib. Dan sebenarnya ini juga khilafnya wal khulful lafzi. Ini sebenarnya khilafnya juga khilaf lafzi. Karena gini, meskipun argumentasinya tadi itu agak lemah kata para ulama, karena sebenarnya ini bukan khususiannya mubah saja, tapi selain mubah juga bisa. Misalnya untuk tarku haramin itu melaksanakan yang wajib lainnya juga bisa. Misalnya gini, tarkul ghibah itu mubah, tarkul ghibah itu wajib, ya kan ya. Caranya bukan hanya dengan ngomong, berbicara dan sebagainya. Misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ghibah dengan cara misalnya ada orang yang melakukan hal yang lain, kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak sempat ghibah karena melakukan kewajiban, bisa juga kan. Jadi sebenarnya nggak khusus ke mubah. Kenapa hanya dikhususkan ke mubah? Dan nanti bisa menghilangkan haqa'iq thabitah. Nah, tapi sebenarnya ini khilafnya, kata beliau juga masih khilaf lafzi. Kenapa? Karena para ulama sepakat loh ya, bahwasanya setiap hal yang bisa digunakan untuk mencapai tarku haramin itu maka menjadi wajib semuanya. Jadi seperti itu, sukutnya orang yang riba itu jadi wajib.
Oke ya. Sukutnya orang yang melakukan hal-hal yang lain supaya dia tidak menuntut itu jadi wajib, semuanya jadi wajib. Dan itu semua sepakat. Lah, tapi permasalahannya seperti ini. Al-Ka'bi menganggap mubah di sini bukan pada posisi al-mubah min haitsu huwa. Al-mubah min haitsu huwa. Dari sisi dia itu sendiri hakikatnya. Tapi dari sisi dia bisa digunakan untuk tarku haromin, untuk meninggalkan keharaman yang lain. Karena itu sebenarnya pembahasannya beda. Para ulama menganggap bahwasanya al-hukmu al-ahkam asy-syar'iyyah ada 5 diantaranya mubah. Mubah itu min haitsu huwa ada hukmu al-hukmu alladhi yaqtadi at-takhyir alladhi fihi takhyir bainal fi'li bainal fi'li wa tarki min haitsu huwa itu adalah mubah. Bukan min haithiyatin ukhra, bukan dari segi yang lain, segi bahwasanya mubah ini bisa digunakan untuk meninggalkan keharaman atau yang lain, enggak. Jadi sebenarnya al-qaulani la yatawaradani ala mahalin wahid juga. Kenapa? Karena ulama jumhur mengatakan bahwasanya mubah min haitsu huwa. Sedangkan al-Ka'bi bukan memandang al-mubah min haitsu huwa, tapi prakteknya mubah itu bisa digunakan untuk meninggalkan keharaman atau yang lainnya. Karena itu ada isyarat dalam matan Jam'ul Jawami di sini wa annahu ghairu ma'murin bihi min haitsu huwa. Oke ya, wal khulfu lafzi. Tapi ini ada kritikan. Yang kritik Syekh Al-Yusi terhadap Syekh Tajuddin As-Subki. Kenapa kamu memasukkan? Ada 2 kritikan di sini. Kenapa kamu memasukkan min haitsu huwa dalam matan? Kalau sudah ditegaskan sejak dari alam wa annahu ghairu ma'murin bihi min haitsu huwa wal khulfu lafzi, seolah-olah khilaf lafzinya itu meskipun ada min haitsu huwa khilaf lafzi. Padahal enggak demikian. Yang disebut khilaf lafzi itu dianggap sebagai khilaf, tapi ternyata ketika tahqiq itu ternyata adalah khilafnya khilaf lafzi. Nah, harusnya min haitsu huwa itu ditinggalkan. Karena wal khulfu lafzi yang disebut sebagai khilaf lafzi wa annahu ghairu wal khulfu lafzi itu wa annahu ghairu ma'murin bihi saja. Nah, min haitsu huwa itu tahqiq jihadul infikak. Kenapa? Alasan sababu anna masabab fi kaunihi khilaf lafziyan. Sababu infikakul jihatain. Al-Ka'bi yang duru ila jihatin wahidah wal jumhur yang duru ila jihatin ukhra. Ya kan ya? Karena itu harusnya min haitsu huwa itu enggak dicantumkan. Malah lebih bagus. Karena wal khulfu lafzi. Harusnya setelah wal khulfu lafzi, setelah itu li'anna kayak gitu bisa atau apapun lah. Pokoknya min haitsu huwa itu harusnya tidak masuk cakupan wal khulfu lafzi. Karena itu dia illatul khilaf. Illatu kaunihi khilaf lafziyan. Itu kritikan pertama terhadap matan Jam'ul Jawami. Kritikan kedua, kenapa khulful lafzi diletakkan di situ padahal masalah setelahnya wa annal ibaha hukmul syar'i itu juga khilaf lafzi. Nah, kalau diletakkan di sini maka yang kena khilaf lafzi itu hanya masalah ini dan masalah sebelumnya. Berarti wal aswan al mubah laisa bil wajib itu khilaf lafzi. Wa annahu ghairu ma'mur bihi itu juga khilaf lafzi. Lah, seolah-olah masalah setelahnya wa annal ibaha hukmul syar'i itu bukan khilaf lafzi, padahal itu juga khilaf lafzi. Itu khilaf lafzi. Harusnya wal khulfu lafzi itu diletakkan di akhir setelah wa annal ibaha hukmul syar'i wal khulfu lafzi. Seperti itu. Jelas ya? Ini mudah-mudah ini. Permasalahan mudah karena kebanyakan khilaf lafzi. Wa annal ibahata hukmun syar'in. Berarti wa annal ashah itu masih ke ataf ke sebelumnya. Wa annal ashah annal ibahata hukmun syar'iyyun. Kenapa ibaha itu hukmun syar'i? Karena pertama saya katakan bahwasanya ibaha itu adalah dia hukum yang mustaqil min bainil ahkam al-khamsah.
Karena kenapa? Karena ibahah itu adalah at-takhyir bainal fi'li wa tarki al sawa. Adanya syariat memberikan pilihan kepada mukallaf untuk mengerjakannya atau tidak. Dan syariat itu datang untuk membawa pengertian tentang adanya mubah wa anal ibahata hukmun syar'iyyun. Oke, datang membawa pengertian. Lawan dari mazhab yang muqabil asal di sini mazhabnya mazhab Mu'tazilah, sebagian Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan bahwasanya ibahah itu sebenarnya bukan hukum syar'i, dia itu hukum akli. Hukum akli. Kenapa? Karena ibahah itu intifaul haraj anil fi'li wa tarki. Dia hanya tidak ada larangan untuk meninggalkan atau mengerjakannya. Wa huwa thabitun qabla wurudi syara' mustamirun ba'da. Hukum seperti ini, intifaul haraj anil fi'li wa tarki, intifaul haraj anil fi'li wa tarki, itu mawjudun qabla wurudi syara' wa mustamirun ba'da wurudi syara'. Karena itu dia hukum syar'i. Kenapa? Ini hukum akli. Kenapa? Karena gini, definisi dobit kena sesuatu yang dianggap sebagai hukum syar'i dan akli itu dobitnya gini. Jika idza tawaqqafa thubutuhu ala syar' fa huwa syar'i. Wa idza lam yathbut tawaqqufuhu ala syar' fa huwa aqliyun. Paham enggak? Idza tawaqqafa thubutuhu ala syar' fa huwa syar'i. Ya kan? Nah, Mu'tazilah nganggap bahwasanya mubah itu sebenarnya bukan hukum syar'i, dia hanya hukum akli. Kenapa? Karena mubah itu adalah takbir ibarah an intifa'il haraj anil fi'li wa tarki. Tidak ada larangan mengerjakan ini atau meninggalkan ini. Dia ini ada sebelum datang syariat. Kenapa ada datang syariat dan berlangsung terus setelah syariat itu turun? Kenapa? Karena tidak dibutuhkan nas. Tidak dibutuhkan nas untuk menyebut sesuatu itu mubah. Yang ada dalam Quran dan Sunnah itu adalah yang haram, sunnah dan yang lainnya, ya kan ya? Tapi yang lainnya itu ditinggalkan, nggak ada nasnya, ini mubah, nggak ada nasnya. Karena itu dia la yatawaqqaf wujuduhu ala wurudi syar'. Itu menurut Mu'tazilah. Dan misalnya kita makan, nggak ada perintahnya dalam Al-Quran untuk makan wa kulu washrabu, itu perintahnya alal ibahah. Ibahahnya itu laisa mustafadan minasigha, ya kan ya? Laisa mustafadan, saya terangkan kemarin, karena ada da'iyah dalam seseorang untuk pasti makan, ya kan ya? Karena itu dia pasti masrufun anil wujud, masrufun anil wujud. Kalau ketika ada da'iyah, kemarin saya terangkan ya, ada yang nggak hadir. Gini, saya terangkan sedikit, saya singgung. Wa kulu washrabu. Jika ada dorongan dalam mukallaf untuk melakukannya, maka syariat tidak akan mewajibkannya. Karena itu ketika ada perintah-perintah yang kaitannya dengan hal-hal yang ada dorongan mukallaf untuk melakukannya, sudah ada dorongan pasti, naturalnya seperti itu, maka lafaz-lafaz yang berbentuk perintah tidak mungkin wajib. Maksimal itu sunnah. Wa kulu washrabu. Orang nggak usah diperintahkan oleh syariat untuk makan, minum, pasti makan, minum. Karena syariat itu, dia itu pas, tuntunannya itu pas, nggak berlebih, nggak offset, atau nggak kurang. Nah, kalau misalnya diperintah lagi untuk makan dan minum, sedangkan orang itu nggak diperintahkan makan minum, itu kelebihan, itu laisa mu'jiz, syariatnya nggak pas. Misalnya ketika perintah untuk melihat calon mempelai istri, fanzur ilaiha, itu para ulama mengatakan ini laisa lil wujub. Kenapa? Karena ada da'iyah, nggak disuruh pun orang laki-laki pengen lihat calon istrinya, mau nggak? Jadi maksimal itu sunnah, oke ya? Itu da'iyah. Jadi gini, jadi wakul wasrobu tadi tidak ada perintah sama sekali, dan itu mubah. Kenapa? Dan mubahnya itu sejak dari dulu, karena orang makan, aktivitas makan itu mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa, bahkan zaman Fatrah, orang itu pasti makan dan minum. Tidak ada nas perintah untuk melakukan sesuatu yang mubah.
Karena itu Mu'tazilah mengatakan bahwasanya mubah itu sebenarnya intifaul harus anil fi'li wa tarki, sesuatu yang nggak dibahas dalam syariat itu hukum akli, nggak pas untuk dimasukkan hukum syar'i. Tapi pendapatnya Mu'tazilah ini agak kurang pas. Kenapa? Karena gini. Karena mubah dalam syariat itu bisa dihasilkan dari 3 jalan. Pertama, ada nas dari syariat bahwasanya in syi'tum if fa'altum wa in syi'tum taraktum, atau in syi'tum if'alu wa in syi'tum utruku. Nah, kalau ada nas seperti itu yang berbau-bau seperti itu pokoknya, itu berarti yufidu al-ibaha. Oke ya, itu jalur pertama. Jalur kedua, bahwasanya ada hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis atau Al-Quran yang mengindikasikan bimajmu'iha, bahwasanya perbuatan tertentu ini boleh ditinggalkan, boleh juga dilakukan, tidak wajib dilakukan dan boleh ditinggalkan dan boleh dilakukan, kayak gitu. Nah, ini jalur kedua. Pertama ada nas asli, kedua ada bimajmu'in nusus yang yufidu bimajmu'iha anna hadza ma'dzurun fi fi'lihi wa tarkihi ala sawa. Oke ya. Yang ketiga yaitu syariat tidak membahas sama sekali. Ingat ya? Kalau dalam Al-Qur'annya itu bagaimana? Al-Qur'an ini la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Atau dalam hadis syariat itu yang maknanya syariat itu ini syariat dari Allah. Jika Allah tidak membahasnya, maka itu ma'fuun anhu. Wala tasalu an syai'in tubdalakum tasukum. Jadi sebenarnya jalur ibahah itu 3. Ada yang ada nasnya, ada yang bimajmu'iha, bimajmu'in nusus, itu mengindikasikan ini perbuatan ini. Ada yang tidak dibahas, la yatakallam alaihi syari' aslan. Maka itu semuanya mubah. Nah, ini tapi sebenarnya pendapatnya Mu'tazilah dengan pendapatnya jumhur di sini khilafnya masih khilaf lafzi. Khilafnya masih khilaf lafzi. Karena gini, karena Mu'tazilah itu menganggapnya mubah itu hanya yang jalur ketiga ini. La yatakaram alaihi asyar. Dia memandangnya dari satu sisi, bahwasanya memandangnya dari satu sisi saja, dari sisi yang jalur ketiga tadi. La yatakallam alaihi asyari. Kalau itu sepakat. Kalau la yatakallam alaihi syari, otomatis itu hukum akli. Kenapa? Karena laisa fihi nasun minasyari ala hukmun muayyan. Jadi dia itu lebih ke baro'ah asliyah. Baro'ah asliyah itu otomatis mubah. Tapi yang dimaksud oleh para ulama hukum syar'i itu bukan seperti itu. Para ulama menganggap hukum syar'i, hukum mubah yang disebut sebagai al-ibahah hukum syar'i itu ada nasnya dari Al-Quran atau Sunnah yang menganggap bahwa ini boleh. Dan itu ada beberapa. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha. Ada indikasi yang itu jalur kedua kan. Tadullu. Ada larangan sebelumnya, kemudian ada perintah. Ya, itu indikasi-indikasi yang menyebabkan bahwasanya hukum mubah ini menjadi sebenarnya hukum syar'i, bukan hukum akli saja. Karena indikasinya didapat dari nas syariat. Kalau hukum akli enggak, dia la taqaf subutuhu ala syar'. Seperti al-baro'ah asliyah dan sebagainya, seperti idza ma lam yatakallam alaihi syari' al-battah. Karena itu sebenarnya pendapatnya Mu'tazilah dengan pendapatnya mayoritas ulama itu sebenarnya dia la yatawaradani ala mahallin wahid. Oke ya. Jadi itu tapi ada pertanyaan yang perlu dijawab di sini. Loh, jika mengatakan wal aswahu annal mubaha hukmun syar'iyyun, kenapa di matan sebelumnya wa fi kaunil mandubi ma'muran bi khilafun, ya kan ya? Terus
wala wal asahu laisa mukallafan bihi wa kadzal mubahu. Ya kan sebelumnya itu. Wa fi kaunil mandubi ma'muran bihi khilafun wal asahu laisa mukallafan bihi wa kadzal mubah. Berarti mandub itu laisa mukallafan bihi. Mubah juga laisa mukallafan bihi. Paham enggak? Nah, kamu sebelumnya mengatakan bahwasanya al-mubahu laisa mukallafan bihi. Kenapa kamu mengatakan bahwasanya al-ibaha hukmun syar'iyyun? Ini sepertinya ada khilaf, sepertinya ada perbedaan. Tapi ini pertanyaan nanti yang disebutkan oleh Syekh Zarkashi di sini, disebutkan juga di sini. Tapi di Mahali tidak disebutkan. Karena sebenarnya laisa yalzamu ayyakuna al-hukmu ahkam syar'iyyah mukallafan bihi. Laisa bainahuma talazum. Kalau kita mengatakan bahwasanya mubah itu hukmun syar'i, iya. Tapi mubah itu laisa mukallafan bihi. Karena gini, mubah itu kandungannya adalah al-idnu fil fi'li wa tarki. At-takhyir bainal fi'li wa tarki. Sedangkan taklif maknanya itu ilzamu ma fihi kulfah atau tolabu ma fihi kulfah. Lah, at-takhyir bainal fi'li wa tarki laisa fihi kulfatun aslan. Tidak ada bebannya. Taklif itu harus ada bebannya. Taklif itu harus ada bebannya. Karena itu para ulama ketika mengatakan ahkam taklifiyah itu ada 5: wajib, mandub, makruh, sunnah, dan mubah. Haram dan mubah. Itu sebenarnya nggak semua bagian dari ahkam taklifiyah. Itu semuanya mukallaf bihi. Yang muttafaq itu hanya haram dan wajib. Muttafaq ala annahu mukallafun bihi. Mandub dan makruh itu khilaf. Mubah juga khilaf. Bahkan mubah itu khilafnya paling lemah. Karena sama sekali nggak ada bau-bau, nggak ada bau-bau taklifnya, kulfanya nggak ada. Ada ulama yang mengatakan sebelumnya saya simpan singgung, loh, mubah itu juga ada bau-bau taklifnya, yaitu kita ditaklif untuk meyakini kemubahannya. Tapi dijawab oleh para ulama itu kharijun an mahallin niza. Kalau i'tiqadu ibahatihi itu juga terjadi pada semua hukum taklifi, yaitu i'tiqad wujubi al-wajib, i'tiqad nadbi al-mandub, i'tiqad karahatil makruh, i'tiqad hurmati al-haram. Ya kan ya? Berarti dia bahasanya nggak di situ, pembahasannya tentang itu beda. Jadi hukmul i'tiqad bisyai'i dengan hukmu syai' itu beda. Hukmul i'tiqad bisyai'i dengan hukmu asyai' itu berbeda. Oke. Berarti nggak ada talazum sebenarnya, nggak ada talazum antara bahwasanya ibahai hukum syar'i ay yatawaqqaf thubutuhu ala syar', yatawaqqaf thubutuhu ala syar'. Karena jalurnya ibahah 3 tadi kan. Jalurnya ibahah itu 3 tadi. Ya tawakuf thubutu ala syar', tidak ada talazum antara itu dan harus dia hukum taklifi, karena taklif adalah ilzamu ma fi kulfa. Ada makna al-kulfa di sana. Ibahah tidak ada makna kulfa, karena itu dia laisa mukallafan bihi. Oke ya. Berarti jelas ini khilafnya masih khilaf lafzi saja dan harusnya wal khulfu lafziyun diletakkan di sini. Boleh jadi Imam Tajuddin As-Subki memandang bahwasanya masalah ini bukan khilaf lafzi, boleh jadi masalah ini bukan khilaf lafzi, tapi para ulama mentakrir bahwasanya masalah ini juga masih khilaf lafzi antara bainana wa bainal Mu'tazilah, itu masih khilaf lafzi. Harusnya awal khuluf lafzinya taruh di terakhir. Kemudian masalah terakhir, wa annal wujuba idza nusikha baqiyal jawazu ay adamul haraji wa qila al ibahatu wa qila al istihbabu. Ini masih pendapat al-ashah, masih pendapat al-ashah. Wajib mendapatnya al-ashah bahwasanya kewajiban al-wujub jika dinasah. Lah, jika dinasah itu bagaimana surahnya? Surahnya misalnya syariat mengatakan nasakhtu hadzal wujub, hadzal wajib. Nasakhtu hadzal wujub li syai'in. Nasakhtu atau nasakhtu wujubahu. Misalnya ada lafaz syariat bahwa saya menasah ini. Oke ya.
maka setelah dinasah sesuatu yang sebelumnya wajib, seperti kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Oh, itu lain lagi, maaf. Setelah dinasah ini ada sesuatu yang wajib sebelumnya, kemudian ada syariat datang mengatakan nasakhtu hadzal wujub bi hadzal syai', nasakhtu wujubah hadzal syai'. Apa yang tersisa setelah dinasah? Apa yang tersisa setelah dinasah? Baqiya al-jawaz. Baqiya al-jawaz. Maka yang tersisa adalah al-jawaz. Al-jawaz bermakna adamul haraj fil fi'li wa tarki. Kenapa? Karena gini. Karena wajib itu mafhumnya murakkab. Oke ya. Wajib itu mafhumnya murakkab, yaitu al-idnu fi fi'lihi. Ya kan ya? Wal man'u minat tarki. Nah, al-idnu fil fi'li itu dia bagian yang lebih umum dibandingkan al-man'u minat tarki. Ketika dinasah, maka yang dinasah kewajiban adalah sesuatu yang membedakan dia khosoh dia daripada hukum taklifi yang lain. Ketika dinasah, maka yang terhapus adalah al-man'u minat tarkinya, karena semua ahkam taklifiyah tidak ada al-man'u minat tarkinya. Oke ya. Maka al-jawaz di sini tidak kena nasakh. Tidak kena nasakh. Al-idnu fil fi'li, adamul haraj fil fi'li tidak kena nasakh karena dia nasakh hanya masuk ke dalam khosohnya wujub, yaitu al-man'u minat tark. Maka baqiyal jawaz. Nah, kalau baqiyal jawaz di sini, maka dia misdaknya atau amrun kharijin yasduku alaihi 4 hal. Bisa nadab, bisa ibahah, bisa karoha, yang masuk ke dalamnya juga khilaful aula. 4 hal. Pokoknya gak wajib. Ibahah, nadab, karoha, ya kan ya? Haram gak ada, wajib gak ada. Iya. Berarti tinggal 3 atau 4. Nadabnya sisa, mubah, nadab, atau makruh. Mubah, nadab, makruh yang masuk ke dalamnya juga khilaful aula. Oke ya. Berarti adamul harajnya di sini bisa artikulasinya ke 4 hal. Bisa menjadi nadab. Itu berarti ketika dinasakh kewajibannya, maka tidak ada takyin sama sekali, berubah menjadi apa ini? Tidak ada takyin sama sekali. Idza nusikhal wujub baqiyal jawaz. Idza nusikhal wujub baqiyal jawaz. Jawaznya apa bentuknya itu menjadi mandub, apa bentuknya menjadi mubah, atau menjadi makruh, atau bentuknya menjadi khilaful aula, itu tidak ada dalilnya. Butuh dalil lain untuk menentukannya. Pokoknya setelah idza nusikhal wujubu baqiyal jawaz. Oke ya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya jawaz yang tersisa dari kewajiban yang telah dinasakh itu hanya ibahah. Oke ya. Alasannya kenapa? Karena ketika wajibnya diangkat atau dinasakh, maka yang terangkat itu adalah tolabul fi'linya. Karena gini, wajib kan tolabul fi'li ma'al man' minatar. Tolabul fi'linya hilang, yang terangkat ya tolabul fi'li wa tolabu al-man' minatar. Kata-katanya fi'il dan tarkinya itu ada penekanan tolabnya. Iqtida'ul fi'li waqtida'ul man' minatar. Nah, ketika al-wujubnya dihapus, maka makna tolabnya atau iqtida'nya hilang. Maka yang tersisa adalah laisa fihi tolab atau takhir. Nah, kalau laisa fihi tolab atau takhir, yang tersisa apa? Mubah. Karena gini, semua ahkam taklifiyah itu mengandung tolab loh. Mandub itu ada tolabnya, meskipun tolabnya ghairu jazim. Ya kan ya? Haram itu ada tolabu al-kafi. Ya kan ya?
makruh itu juga ada tolabul kafi minal anil fi'li, tapi tolabnya yang ghairu jazim, ya kan? Nah, yang tersisa berarti yang dihilangkan ketika wajib itu wujub itu dihapuskan, maka yang tersisa adalah tidak ada tolab sama sekali. Ketika tidak ada tolab, maka takhir itu apa? Mubah. Wakila alibahatu idza nusikal wujub baqiya alibahatu. Itu pendapat salah satunya. Ada yang mengatakan fayat but at-takhir. Ada yang mengatakan wakila al-istibabu. Alasannya karena gini. Karena yang yakin hilang ketika wajib itu dihilangkan, itu yang hilang adalah intifa'u at-talab al-jazim. Yang hilang itu tolab jazimnya. Maka yang tersisa adalah tolab saja. Kalau tolab saja adalah nadab, ibahah. Tapi pendapat yang lain, pendapat yang ini tidak disebutkan oleh di sini matan. Pendapat yang lain, pendapatnya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan idza nusikhal wujub raja ila ma kana qabla nasakh. Sawa'un kana haraman au mubahan au wajiban, wajib enggak au mubahan au ghairu dzalik. Jadi dia seperti ka'alam yakun, seperti tidak ada. Oke ya. Seperti tidak ada. Karena itu pendapat Al-Ghazali. Seperti itu pendapatnya. Jadi di sini beliau menyebutkan ya tiga qaul, dan beliau merojikan pendapat bahwasanya idanu sekhal wujub baqiyal jawaz bimakna adamil haraj. Bimakna adamil haraj. Ada khilafnya, ada yang mengatakan ibahah, ada yang mengatakan menjadi mandub. Tapi ada pendapat lain, yaitu pendapat Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa yang menyebutkan bahwasanya idza nusikhal wujub raja'a ila ma kana qabla nasakh. Jika sebelum dinasakh itu hukumnya sebelum dinasakh itu wajib dinasakh, ya kan ya, bukan qabla nasakh, enggak. Raja'a ila ma wajil amr ila ma kana qablahu min tahrimin aw ibahatin. Jadi sebelum menjadi wajib maksudnya, maaf, bukan sebelum dinasakh. Dia kembali kepada keadaan sebelum menjadi wajib. Kalau keadaan sebelum menjadi wajib itu mubah, ya udah mubah. Oke, karena wajib kan gini. Karena kita mengimani bahwa hukum taklifi itu hukum syar'i. Ada khitab turun, itu jadi hukum. Jadi sebelum khitab turun itu kan ada keadaan. Ada keadaannya. Maka kembali ke situ. Kadang-kala hukum taklifi itu jadi gradual. Awalnya makruh, kemudian menjadi haram, seperti tahrimul khamri bitajrid. Ya kan ya? Tahrimul khamri bitajrid. Seperti itu. Jadi itu pendapatnya Al-Ghazali. Oke, jadi masalah 4 masalah ini sudah kita hatamkan. Mari kita baca syarahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Qala wal asahu anna al-mubaha laysa bi jinsin lil wajib bal huma naw'an dakhilani tahtal hukm. Tetapi mubah dan wajib itu adalah dua nau yang masuk kategori hukum. Jadi posisinya sederajat antara mubah dan wajib. Ai naw'ani fi martabatin, dua jenis dalam satu derajat. Wa hadza ma rajjahu Ibnul Hajib wa ghairu, ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Hajib dan selain Ibnul Hajib. Fa innahu law kana jinsan lahu lastalzama an-naw'. Karena andai kata mubah itu jenis dari wajib, maka punya istilzam, dia mengharuskan adanya naw'. Lastalzama al-wajibu at-takhir. Maka menghasilkan bahwasanya wajib juga mengandung takhir. Karena gini, jenis itu selalu mengandung naw'. Jenis itu harus ada kandungan naw'-nya. Kalau tidak ada kandungan naw'-nya, maka itu tidak bisa disebut sebagai jenis dari sesuatu. Karena kandungan dari al-ibahah itu adalah at-takhir. Apakah wajib kita katakan memiliki kandungan takhir? Tidak bisa. Wa huwa muhal. Wa jawazahu akhurun. Ulama lain minoritas berpandangan boleh
menganggap bahwasanya mubah itu jenis dari wajib. Li'annal mubaha huwal ma'dzunu fihi, karena mubah itu ma'dzun fihi. Nah, itu kan khilafnya di situ, karena mendefinisikan mubah itu hanya ma'dzun fihi. Tapi kalau yang sebelumnya itu mendefinisikan ma'dzun fi fi'lihi wa tarkihi ala sawa. Oke ya. Wa huwa syamilun, maka mubah itu mencakup wajib, karena wajib juga ma'dzun fi fi'lihi. Wa yajuzu an yakuna qaulul musannifi fi ma ba'du wal khulfu lafdhun raji'un la hadhihi aidan. Boleh jadi perkataan musannif setelahnya wal khulfu lafdhi itu kembali ke masalah ini juga. Memang masalah lafdhi juga. Seperti yang saya katakan. Fa inna ba'dhum idda'a dzalika huna, karena sebagian ulama mengklaim hal itu demikian, dan itu wal haq wa shawab. Qala li anna man fassara mubah bil mukhayyar lam yaj'alu jinsan. Nah, kan ulama yang mentafsirkan mubah dengan sesuatu al-mukhayyar baina fi'lihi wa tarkihi, maka tidak otomatis tidak menjadikannya mubah menjadi jenis dari wajib, ya kan ya? Perbedaan dari mendefinisikan mubah. Wa man fassaru bil ma'dzun fihi ja'alahu jinsan, dan ulama yang menafsirkan mubah itu sebagai al-ma'dzun fihi itu menjadikannya sebagai jenis pasti. Akan berarti rajiun ila ikhtilafi fi tafsiri ma'na al-mubah. Hal al-mubah huwa al-ma'dzun fihi fayashmulu al-wujud fayakun jinsan lil-wujud ittifaqan am annahu ma'dzunun fi fi'lihi wa tarkihi ala sawa al-mu'abbar anhu bitakhir fala yakunu jinsan lil wajib qat'an. Oke ya. Berarti khilafnya khilaf lafzi. Wa annahu ghairu ma'murin bihi min haitsu huwa wal khulfu lafzi. Dan pendapat Ashab bahwasanya mubah itu tidak diperintahkan dari sisi dia itu, dari sisi kemubahannya itu, dan wal khulfu lafzi, dari lafznya ini khilaf lafzi. Al-mukhalifi al-Ka'bi, yang bertentangan dengan pendapat ini adalah Al-Ka'bi. Al-Ka'bi mengatakan qol innahu ma'murun bihi lakinnahu dunan nadbi. Mubah itu ma'murun bihi juga, lakinnahu dunan nadbi, tapi dia perintahnya itu di bawah nadab. Kama anna nadba ma'murun bihi dunan ijab, sebagaimana nadab itu diperintahkan juga, tapi levelnya di bawah wajib ijab. Kada hakahu anhul qadhi wal ghazali fil mustasfa. Demikian diceritakan oleh Al-Qadhi Al-Baqillani dan Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Wa zayyafahu, dan Imam Ghazali mengkritiknya atau membatalkannya bi annal amra iktida'un wa talab. Amr itu iktida' talab. Iktida' dan talab, kandungan amr itu adalah tuntutan. Wal mubah ghairu matlub, sedangkan mubah itu tidak ada tuntutan, tidak tuntut. Bal ma'dzunun fihi wa mutlaqun lah. Tetapi mubah itu adalah diizinkan, dimutlakan untuk dilakukan. Wahtajjahu, oke. Itu Imam Ghazali, kritikan Al-Ghazali terhadap Al-Ka'bi. Al-Ka'bi punya argumentasi wahtajjahu bi anna kulla fi'lin yusafu bi annahu mubahun bi i'tibari dzatihi fa wajibun bi i'tibari annahu yutrak bil haram. Al-Ka'bi mengatakan bahwasanya setiap perbuatan yang disebut sebagai mubah dari sisi zatnya, zatiahnya, min haitsu huwa, maka sebenarnya dia itu wajib dari sisi yang lain, dari sisi di mana dia bisa digunakan untuk meninggalkan keharaman. Nah, sejak dari awal Al-Ka'bi itu sebenarnya dia punya argumentasi untuk menuju ke sisi yang lain, yaitu yutraku bi al-haram, bukan min haitsu huwa. Ya kan ya? Berarti sebenarnya khilafnya khilaf lafzi. Warudda bi annahu qad yutraku bin nadbi haram, qad yatruku bin nadbi haraman fayakunu wajiban. Dan pendapatnya Al-Ka'bi bisa dikritik. Dan terkadang seseorang itu meninggalkan haram dengan melakukan sunnah, maka yang sunnah tadi bisa jadi wajib, bukan hanya mubah. Wa qad yatruku bil harami haraman akhar. Terkadang meninggalkan keharaman tadi dengan melakukan yang haram, maka syai'ul wahid wajiban wa haraman, maka satu hal itu bisa menjadi wajib dan haram sekaligus.
wa huwa tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifin maksud wahidin amrun kufi. Nah, maka tidak ada aqaid musabita di sana nanti jadinya. Jadi yusofu asyai'u bi hukmaini mukhtalifaini fi mahallin wahid min jihatin wahidah. Itu tanaqud. Gak bisa kalau tanaqud seperti ini. Wa tahqiqu fil ibarati anhu, dan tahqiq dalam ibarah dari Al-Ka'bi an yuqal tarkul harami yahsulu inda fi'lil mubahi la bi fi'lil mubah. Sebenarnya pendapat Al-Ka'bi itu kurang pas juga. Argumentasi yang mengatakan yutraku bihal haram sebenarnya enggak. Sebenarnya tarkul haram, meninggalkan keharaman, itu bisa terjadi ketika mengerjakan mubah, bukan karena mengerjakan mubah. Oke ya. Jadi la yanzuru ila khususiyati fi'lil mubah, bal yanzuru ila annal mubaha qad yahsulu ma'ahu tarkul haram. Jadi yanzuru ila al-waqt, laisa yanzuru ila sabab. Yani al-mubah laisa sababan fi tarkil haram, bal tarkul haram qad yahsulu aw yaqtarinu bi fi'lil mubah. Al-iqtiran fihi dalalah 'ala al-waqt, fihi dalalatun ala maqulatil mata, ka qaulil qadi fi sholati fi dar, maksud seperti perkataan Imam Qadi Al-Baqilani dalam masalah sholat di tanah yang dighasab. Yasqutul fardu indaha la biha, kewajiban bisa gugur, maksudnya sudah ada orang sholat di tanah yang dighasab, fardu itu bisa gugur inda daril maksubah, la biha, bukan bidaril maksubah. Ini kritik terhadap mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan bahwasanya sholat di tanah yang dighasab itu membatalkan sholat. Al-Baqilani mengatakan enggak membatalkan sholat. Sebenarnya itu dia tidak itu, tapi itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena sholatnya itu talabus bimakanin haram. Faidah talabas fayakunu haraman, faidah haruma batola sholatuhu. Nah, tapi Imam Al-Qadi Al-Baqilani mengatakan bahwasanya sebenarnya kewajiban yang dilakukan, yang gugur ketika sudah mengerjakan sholat, kan kewajiban itu mashhulu fi dhimmah, ketika sudah dilakukan dia gugur kan fardunya. Dhimmatul fard maksudnya di sini, ya sekutu fardu. Ketika sholat itu gugur dhimmah fardunya, itu indaha, di sisi dar al-maksubah, bukan karena bidar maksubah sehingga pantas untuk dijadikan ilah membatalkan puasa, karena dia itu laisa dakhilan fi mahiyati as-shalah, gitu loh. Wa ja'ala al-musannif al-khilaf lafdiyan, musannif menjadikan khilafnya di sini khilaf lafdi saja. Biqaulihi min haitsu huwa, dari sisi min haitsu, yakni fa inna lahu i'tibaran, artinya dari haitsiyah mura'ah, haitsiyat al-haitsiyatu mura'at kalau dalam bahasa kitab-kitab itu, bahwasanya mubah itu memiliki dua sudut pandang. Ahaduhuma bin nazar ila dzatihi, yaitu an-nazar ila dzati itu min haitsu huwa, wala syakka annahu ghairu ma'mur bihi, tidak bisa diragukan bahwasanya al-mubah itu ghairu ma'mur bihi min haitsu huwa, min haitsu dzatuhu. Wal Ka'bi la yukhalifu fihi, Ka'bi tidak menentang pendapat yang ini. Wasani bi'atibari amrin arid lahu, yang kedua dengan memandang dengan sudut pandang sesuatu yang datang amrun arid kepada mubah itu, wa huwa tarkul haram, yaitu meninggalkan keharaman. Wala syakka annahu ma'mur bihi min hadhil haitsiyah, tidak diragukan lagi mubah itu ma'murun bihi, bisa atau diperintahkan dari sisi ini, dari sisi bisa bihi yutraku al haram. Wal jumhur la yukhalifunahu, dengan mayoritas ulama tidak bertentangan dengan Al-Ka'bi dalam masalah ini. Wa asyara al-Hindi ila annahu ma'nawi, Al-Hindi mengatakan ini maknawi min jihatin ukhra, dari sisi yang lain. Fa innahu banahu 'ala al-khilafi anna al-amra haqiqatun fi madza fa idza qulna fi raf'il haraj 'an al-fi'l aw fil baf wa ma'mur bi wa yakun haqqan fil wuju' aw fil nadb aw fil qadr al-mushtarak falaysa bi ma'mur bihi. Al-Hindi mengatakan ini khilafnya bukan khilaf lafzi tapi maknawi, mengatakan karena gini, karena khilafnya ini terbangun dari permasalahan yang lain, permasalahan bahwasanya amr
itu hakikatnya menunjukkan kepada apa? Apakah menunjukkan raf'ul haraj anil fi'li? Tidak masalah atau tidak ada keberatan untuk ditinggalkan, tidak ada masalah untuk dilakukan, atau fil ibahati, hakikatu fil ibahati, yaitu raf'ul haraj al fi'li itu al ibahah maksudnya, maka fahuwa ma'murun bihi, maka ibahah juga masih kategori ma'mur bihi. Karena dia apa? Karena amr tadi hakikatun fi raf'il haraj au fil ibahati. Wa in qulna, dan jika kita mengatakan amr itu hakikah fil wujub au fil nadbi au fil qadr mustarak, amr itu secara hakiki menunjukkan wujub sekaligus nadab atau al mustarak bainal wujub wan nadbi, maksudnya al wujub itu aunya di sini bukan ya au fil qadr mustarak atau au fil ibahat, itu au tasmiyah. Karena dimaksud fil wujub au fil nadbi itu maksudnya ada al qadr mustarak baina al wujub wan nadbi. Halil amru haqiqatan huwa raf'ul haraj anil fi'li au ma yusamma bi al ibahati au halil amr haqiqatun fi al qadr al wujubi au fil nadbi awil musamma bil qadril mustaraki bainal wujub wan nadbi. Oke ya, pahamnya seperti itu ya. Maksudnya bukan ada 3 pilihan, enggak, ada 1 pilihan aja. Jadi halil amru haqiqatun fil ibahati aw fil qadril mustarak bainal wujub wan nadbi. Oke ya, seperti itu. Falaisa bima'mur bi, kalau al qadr mustarak maka falaisa bima'mur bi, karena enggak menyertakan ibahah di sana. Qala al-qadi wa huwa in atlaqal amru al-mubah fala yusamma al-mubah wajiban wal ibahatu ijaban. Wa huwa wa in atlaqal amru ala wa huwa, yaitu wa huwa al-Ka'bi. Ka'bi meskipun menyebut amr itu menuyadullu haqiqatan al-mubah, maka dia tidak pernah menyebut mubah itu wajib. Demikian juga menyebut ibahah itu ijaban. Nah, tapi pendapatnya Al-Hindi yang mengatakan bahwa khilafnya khilaf ma'nawi itu bisa dikritik. Loh, ini justru bukti bahwasanya ini khilafnya khilaf lafzi. Kenapa? Khilaf lafzi yang terbangun dari khilaf lafzi sebelumnya, yaitu dalam masalah al-amr hal huwa haqiqatun fil qadri mustarak bainal wujubi wan nadbi au huwa yadullu ala haqiqatan yadullu ala al-ibahati. Berarti kan yadullu ala tasmiyah, berarti dia rajiun ila tasmiyah, tasmiyati atau rajiun ila musamma al-amr haqiqatan. Hal musamma al-amri haqiqatan huwa al-qadrul mustarak bainal wujub wan nadbi fala yakunul mubahu ma'muran au yadullu au musamma al-amr haqiqatan huwa raf'ul haraj an fi'li asyamil lil ibahati. Berarti kan raji'ul lafzi saja, ini tetap lafzi. Karena enggak ada. Jadi khilaf memandang dari sisi hakiki al-amr, lafaz amaro, hakikinya menunjukkan apa? Oke ya? Hakikinya lafaz amaro itu menunjukkan apa? Itu saja masalahnya. Lafaz amr ya, bukan sigotul amr, beda ini. Bukan sigotul amr. Kalau sigotul amr nanti khilafnya ada, khilaf lain lagi. Kalau ini masalah amr. Jadi itu tetap apa? Itu tetap khilaf lafzi. Qal wa anna al-ibahata hukmun syar'iyyun, ibahah itu juga menurut pendapat Ash'ari itu hukum syar'i. Ala mana anna syar'a warada biha, dengan makna bahwa syariat itu datang membawa hukum ibahah, sebagaimana itu i'tiqadnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kama qalahu Imamul Haramain, sebagaimana dikatakan Imam Haramain. Wal mukhalif fihi ba'dul Mu'tazilah, yang bertentangan, yang menentang hal ini adalah sebagian Mu'tazilah. Wal khulfu lafzi, khilafnya juga lafzi. Yaltafitu ila tafsiril mubah, hanya memandang dalam menafsirkan mubah. Hal huwa nafyul haraj, apakah mubah itu nafyul haraj, ketiadaan nafyul haraj, meniadakan enggan atau larangan. Wa huwa sabitun qabla syar', sedangkan nafyul haraj itu sabit qabla syar'. Aul i'lam bi nafyil haraj, i'lam bi nafyil haraj. Kita ulama Ahlussunnah itu enggak menafikan bahwasanya nafyul haraj qabla wurudi syar', enggak menafikan. Tapi yang kita bahas itu bahwasanya syariat juga datang membawa al-i'lam atau memberitahu bahwasanya nafyul haraj gitu loh. Fakana yang bagi li musannif an yuakhir qawla wal khulf lafzi, maka seharusnya musannif juga mengakhirkan masalah ini.
an hadza liya'uda lis-suwari thalath, agar kembali ke tiga masalah sekalian. Jadi ini khilafnya khilaf lafzi dalam menafsirkan mubah. Apakah mubah itu nafsul haraj saja atau al-i'lam bi nafsil haraj? Seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya dalam mubah itu ada tiga. Jadi ada syariat yang mengatakan nas syariat bahwasanya ini mubah. Ada majmu'un nusus yang mengatakan bahwasanya argumentasinya bisa dianggap ini mubah bil istidlal. Ada yang tidak dibahas sama sekali. Kayak fa in qila kaifa tajtami'u hadhihi al-mas'alah ma qawli awalan innal mubaha laysa mukallafan bihi. Jika ada yang mengatakan bagaimana masalah ini bisa berkumpul atau sesuai dengan perkataan sebelumnya, perkataan musannif sebelumnya, bahwasanya mubah itu tidak ditaklif. Kamu mengatakan ibahah hukum syar'i, kok sebelumnya mengatakan laisa mukallafan bihi, fal jawabu annahu la yalzam min kaunil ibahati hukman syar'iyyan ay yakuna mukallafan biha. Tidaklah harus mubah itu menjadi hukum syar'i, tidaklah harus menjadi mukallaf bihi, hukum taklifi. Fa inna taklif taf'ilun mimma fihi kulfa. Taklif adalah bentuk taf'il, sigha taf'il dari sesuatu yang ada kandungan beratnya, ada kandungan tuntutannya. Imma bil tizamin fihi au talabuh. Ada kalanya dengan iltizam, artinya wajib atau haram, atau talabuh atau permintaan saja, tidak ada iltizamnya. Au talabuh ma fihi kulfa. Jadi tolabunya di sini bukan ataf ke iltizam, tapi dia kembali ke ma. Au taf'ilun mi, atau fa'ina taklif taf'il, dia atafnya ke taf'il. Fa'ina taklif taf'ilun ma fihi kulfa, atau tolabu ma fihi kulfa, itu aja. Wala kulfata wala ilzama wala tolaba fil mubah. Tidak ada kulfah, tidak ada masyaqqah, tidak ada kewajiban, dan tidak ada tuntutan dalam mubah. Oke ya, berarti khilafnya khilaf lafdi. Khilafnya an-nalibah itu apakah nafsul haraj saja? Itu jelas, kita nggak mengkari ada nafsul haraj qabla wurudi syara', itu ada, qabla syara' itu ada. Tapi apakah mubah itu dianggap al-i'lam bi binaf'il haraj? Ada i'lam, pemberitahuan dari syariat datang memberitahukan. Akan demikian, itu ibah. Harusnya ditambahi khulful lafzi, khulful lafzi itu diakhirkan. Wa annal wujub ila nusikha baqiyal jawaz wa i'adamul haraji wa qila al-ibah wa qila al-asbab. Qala syarih al-jawazu yutlaqu li ma'nayain. Jawaz itu disebut, digunakan untuk menyebut dua makna. Ahaduma, salah satunya raf'ul haraji 'anil fi'li. Yang pertama, raf'ul haraji 'anil fi'li, ketiadaan, larangan meninggalkan. Fayadkhulu fihi al-wajib wa ghairuhu. Kalau tidak ada larangan melakukannya, maka wajib dan selain wajib juga masuk. Mubah juga, haram juga, makruh juga. Wasani, dimutlakan atau diucapkan untuk menyebut makna raf'ul haraji 'anil fi'li wa tarki wa huwa mustawid tarafain. Digunakan raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki wa huwa mustawid tarafain. Seperti yang tadi, yang masalah pertama, ma'dzun fihi atau ma'dzun fi fi'lihi wa tarki ala sawa. Seperti itu. Wa huwa mubahu fi istilahil mutaakhirin. Nah, justru yang istilah kedua itu adalah mubah menurut istilah mutaakhirin, yaitu atau ma'dzun fi fi'lihi wa tarki ala sawa, atau raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki ala sawa. Oke ya. Wal awwal la syakka annahu lazimul wujud. Yang makna pertama tidak diragukan bahwasanya jawaz itu lazim lil wujub, dia menempel di wajib. Wasani didda itu fala yakunu jaziman. Dan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya kandungan dari al-jawaz raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki ala sawa, itu lawannya wajib malah. Fala yakunu jaziman, sehingga dia tidak ada jazmnya sama sekali. Qala al-Qarafi wa dhahir kalamihim iradatuhu. Zahir perkataan muallif, para ulama itu keinginan untuk menunjukkan mana yang kedua. Wa ammal musannif fa asyara biqauli raf'ul haraj. Adapun musannif mengisyaratkan dengan perkataannya raf'ul haraj ay baqiyal jawaz ay raf'ul haraj. Mengisyaratkan apa? Mengisyarat ila annal qa'il bibaqa'il jawaz ikhtalafu fi tafsirihi. Mengisyaratkan bahwasanya orang yang berpendapat bahwasanya
idza nusikhal wujub baqiyal jawaz. Para ulama yang mengatakan demikian memilih baqiyal jawaz itu berbeda pendapat dalam mentafsirkannya. Hal maknahu raf'ul haraj alladhi huwa jinsun ghairu muqayyad bitakhir au raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki 'ala sawa'ul ibahah. Apakah itu adalah raf'ul haraj yang merupakan jins yang tidak terikat dengan takhir? Jins saja raf'ul haraj. Takhir maksudnya di sini itu ala sawa itu loh. Ala sawa itu tarki. Ya kan? Raf'ul haraj saja atau raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki al-musamma bitakhir. Nah, kata-kata al-jawaz itu ada, apakah yang bagi al-jawaz itu raf'ul haraj saja atau raf'ul haraji 'anil fi'li wa tarki 'ala sawa. Itu khilafnya di situ. Au la ma'asawa atau khilafnya la ma'asawa wa huwa nadb atau raf'ul haraj wa tarki raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki la 'ala sawa. Tidak satu derajat, tapi ada tuntutannya sedikit, yaitu an-nadb. Wal farqu baina hadza wa bainal awal, perbedaan ini dengan yang pertama raf'ul haraj yang pertama yaitu yutlaqu ala raf'ul haraj 'anil fi'li. Al awal yaj'alul jawaz lil qadr al mushtarak baina an-nadbi wal ibahati fi dhimnin wahid bi ibqali naw'in minhuma 'ala ta'yin. Yang pertama menjadikan jawaz itu menunjukkan kandungan al qadr mushtarak antara nadb dan ibahah dalam satu kesatuan untuk ibqa'i naw'in minhuma 'ala ta'yin, untuk menetapkan satu nau di antara keduanya secara tertentu. Artinya idza nusikhal wujub madza baqiya nau'un wahidun minhuma, yaitu al-qadrul mushtarak bainan nadbi wal ibahati. Oke. Yaitu yang pendapat yang yutlaqu ala mayan. Wasani wasalis bi khilafihi. Wasani wasalis yaitu itu raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki 'ala sawa. Yang ketiga itu adalah raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki la 'ala sawa. Itu berbeda dengan makna yang pertama. Fa ammal awal fa huwa qadiyatu kalamil maksud. Jadi gini, menafsirkan adamul jawaz, baqiyal jawaz itu ada 3 madzhab. Madzhab pertama itu raf'ul haraj 'anil fi'li saja. Kalau yang kedua, madzhab kedua raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki 'ala sawa. Yang ketiga raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki la 'ala sawa wa nadb. Yang pertama yaitu qadiyah kalamil mahsul wa atba'ihi, haitsu ja'alu syubhatal khasmi fi anna al-jisma yataqawwam bil fasli. Itu pendapatnya Imam Ar-Razi dalam kitab Mahsul dan para pengikutnya. Sekira para pengikutnya dan Imam Razi menjadikan syubhatnya Khosem, lawan diskusi beliau, lawan musuhnya di sini, annal jinsa yataqawwam bil fasli. Maksudnya jins itu bisa yataqawwam bil fasli. Ada jins itu memiliki fasl yang muqawwim. Muqawwim itu membangun. Jins itu tidak bisa terbangun tanpa ada fasl yang muqawwim. Fasl muqawwimnya itu apa? Yaitu raf'ul haraj. Wala yatimmu dzalika illa idza kana an-niza'u fi raf'il haraj alladhi huwa jinsun ghairu muqayyad bitakhir. Maka itu tidak sempurna kecuali dengan cara mengatakan, kecuali jika khilafnya itu tentang raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki, raf'ul haraj yang la 'ala sawa, yaitu jinsun ghairu muqayyad bitakhir, yaitu jenis yang tidak terikat dengan takhir. Takhir itu loh tadi. Takhir itu ala sawa, al fi'lu wa tarku ala sawa, al ibdu fil fi'li wa tarki ala sawa. Oke ya. Wasani wa yaitu yasani berarti ada wasani berarti raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki ala sawa. Pendapat yang kedua wa qadiyatu kalamil mustasfa, haitsu qala fi raddi ala man qala bi baqa'il jawaz. Haqiqatul jawazi yaitu at-takhir bainal fi'li wa tarki. Hakikatnya jawaz itu adalah memberikan pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Wa tasawi bainahuma tasfiyatu syara'. Kesamaan antara tark wa fi'l itu adalah kesamaan yang bersumber dari syariat. Wa amma tsalits yaitu apa? At-tark apa tadi? Raf'ul haraj 'anil fi'li wa tarki la 'ala sawa. Berarti lebih cenderung untuk dilakukan.
Pendapat yang ketiga yaitu fasarah Ibnu Qushairi wal Ghazali bi annahu lam yasir ilaihi ahad. Al-Qushairi dan Ghazali mengatakan bahwasanya enggak ada yang berpendapat bahwasanya wakila al-istibab itu, wakila al-istibab enggak ada yang mengatakan bahwasanya ketika idza nusikhal wujub baqiya al-istibab enggak ada. Kedua imam itu mengatakan wa amma Ibnu Qushairi faqala law jaza an yuqala bi naf'il jawaz la zagha an yuqala bi naf'il nadb la siyama dhaul ka'in fil nadb ka'in fil wujub. Andai kata bisa dikatakan idza nusikhal wujub bukan baqi al jawaz tapi yang tafi al jawaz juga, maka bisa juga dikatakan bahwasanya bi naf'il nadb, nadbnya juga hilang dong. La siyama dhaul ka'in fil nadb ka'in fil wujub, karena iktidha yang terjadi yang ada dalam perintah nadb itu juga ada dalam perintah al-wujub. Wal mahki qasrul khilaf al jawaz, yang diceritakan itu membatasi khilaf ini dalam masalah jawaz bukan nadb. Jawaz bermakna adamul haraj atau jawaz bermakna al-ibahah. Al-ibahah berarti at-takhir ya. Ingat ya, kalau raf'ul haraj mutlak, tapi kalau al-ibahah itu raf'ul haraj wa anil fi'li wa tarki ala sawa. Oke ya. Yang ketiga al-ibahah itu raf'ul haraj anil fi'li wa tarki al-istibab. Yang ketiga raf'ul haraj anil fi'li wa tarki la ala sawa. Amma al-Ghazali faqala hadha bimanzilati qawli qal kullu wajib fa wanad wa ziyadah. Ini seperti perkataan orang yang mengatakan setiap wajib itu nadab dan ziyadah. Artinya mengkritik ada isyarat bahwasanya tidak ada yang mengatakan bahwasanya idza nusikhal wujub baqiya an-nadb atau istibab. Fa idza nusikhal wujub yabqa an-nadb wa la qaila bihi intaha. Tidak ada yang mengatakan. Lakin hadza la haysunu fi raddi alaihim, ini tidak pas untuk mengkritik mereka. Idza thabata anna muradahum bil jawaz al ma'na al awwal, yaitu raf'ul haraj anil fi'li saja min ghairi ta'yin nau'in. Tapi kalau yang kedua dan ketiga sudah ada nau'nya ya, sudah ada ta'yin nau'nya ya. Kalau yang kedua kan ta'yin nau'nya apa? Aibahah. Yang kedua. Kalau yang ketiga istihbab ta'yinnya. Oke ya. Fa in qulta fa ma umdatul musannif fi hikayatin nadb, jika kamu mengatakan apa landasan musannif menceritakan ada khilaf yang mengatakan idza nusikhal wujub baqiya an-nadb, qultu adh-dhahir annahu akhadahu min al-musawwadah al-usuliyah li Syekh Majduddin Ibnu Taimiyah. Bukan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang terkenal, tapi itu masih banyak. Pendapat yang dhahir nampaknya muallif atau musannif mengambil dari musawwadah al-usuliyah. Musawwadah, kenapa disebut kitab itu disebut musawwadah? Karena gini, ulama zaman dulu ketika menulis kitab itu pertama ditulis dulu. Nah, ditulis dulu belum dikoreksi sampai jadi, itu namanya musawwadah. Nanti kalau mau dicetak atau disebarkan biasanya ditulis ulang, ditahrir. Itu disebut mubayyadah atau muharrarah. Nah, musawwadah itu belum sempat ditahrir, sudah keburu meninggal, atau memang beliau nggak sempat mentahrirnya, nanti sebelum musawwadah. Terus makanya biasanya musawwadah itu cetakannya itu kadang pinggir-pinggirnya itu ada tulisan belum dikoreksi dan sebagainya. Pokoknya nulis selesai gitu aja, nggak ada koreksian. Fa innahu qala idza surifa al-amru an mujaza an yuhtaju bihi ala nadb wal ibahati. Nah, jadi musannif Tajuddin Subki ngambilnya dari sini, dari perkataan, dari isyarat perkataannya Majduddin Ibnu Taimiyah yang mengatakan jika perintah itu dipalingkan dari wajib, maka bisa jadi digunakan berargumentasi untuk menunjukkan nadab atau ibahah. Wa bihi qala ba'du Syafi'iyah wa ba'du Hanafiyah. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah. Artinya apa? Jika amr yang menunjukkan kewajiban sejak dari awal, artinya seperti dia bima'na an-nasakh, seperti bima'na an-nasakh, maka bisa digunakan untuk berargumentasi itu sunnah atau mubah. Jadi ada idza nusikhal wujub baqiya an-nadb wa dhaba jam'un minal mutaakhirin inna allan khilaf lafzi. Sekelompok dari mutaakhirin mengatakan bahwasanya ini khilafnya khilaf. Oh iya, sebenarnya ini mungkin ada kritikan juga. Sebenarnya tidak ada yang mengatakan bahwa idza nusikhal wujub baqiya an-nadb, tidak ada yang mengatakan demikian. Adapun musannif mengambilnya dari sini, maka sebenarnya ini beda bab. Satunya itu bab tentang ad-dalalah, dalalatul amr.
dalalah sighatul amr yang asal dari wujub, ya kan ya, bisa jadi karena ada amrnya, karena amr itu qad taridu sighatul amr qad taridu qad taridu lima anal ibaha wa qad taridu lima anal an-nadb. Bedanya dengan dinasah beda, kalau dinasah beda lagi. Jadi beliau memasukkan pembahasan yang dia itu ihtimal sighatul amr ke dalam pembahasan nusikha, idza nusikha. Beda bab sebenarnya. Kalau ini ihtimal, karena gini, kalau dalam Al-Quran banyak sekali lafaz sighatul amr tapi maknanya nggak wajib memang, bahkan ada maknanya sunnah karena ada argumentasinya, seperti waqulu asrafu, maknanya ibaha. Fakatibuhunna, itu maknanya fakatibuhum, itu maknanya juga sunnah. Menjadikan budak kita menjadi budak mukatab supaya bisa bebas, itu sunnah, bukan mubah, ya kan ya. Perintah, lafadznya perintah, tapi itu maknanya sunnah. Nah, itu masalah dalalah amr, sighatul amr dalam Al-Quran dan sunnah terkadang mengandung wujub, terkadang mengandung sunnah, terkadang mengandung ibaha. Nah, idza surifal wujub, jika wajibnya nggak mungkin, tapi alal haqiqah al-aslu fil amri lil wujub. Idza surifal wujub, surifa an maknahu al-haqiqi, maka ada kemungkinan ibaha, ada kemungkinan nadab. Nggak ada urusannya dengan nasakh sebenarnya. Itu kritikan Syekh Al-Yusi mengatakan demikian. Ini beda bab. Kelompok mutaakhirin mengatakan khilafnya ini khilaf lafzi, li'anna fassarna al-jawaz bi raf'il harus al-fi'li wa tarki walad. Li'anna idza fasara ada, harusnya ada idza. Karena kita jika menafsirkan al-jawaz dengan raf'ul harus al-fi'li wa tarki wala syakka annahu ghairu dakhilin fiha bal huwa yunafiha, maka tidaklah disangka bahwa jawaz tidak terkandung dalam al-wujub, yaitu tadi raf'ul harus al-fi'li wa tarki bal huwa yunafiha, bahkan itu berbeda jawaznya itu. Ini jawaz raf'ul harus al-fi'li wa tarki itu jawaz bermakna apa? Jawaz bermakna apa? Raf'ul harus al-fi'li wa tarki jawaz tadi kan jawaz ada tiga makna. Makna satu, makna kedua, makna ketiga. Takhir. Ini takhir, makna yang kedua. Kalau kita menafsirkan jawaz dengan bermakna takhir, raf'ul harus al-fi'li wa tarki, maka tidaklah diragukan bahwasanya jawaz yang bermakna ini mubah, ini ghairu dakhil, seperti yang tadi wa annal mubaha hukmun syar'iyyun. Ya kan ya tadi itu kan. Wa annahu laisa bijinsin lil wajibi wa annal buah laisa bijinsin lil wajibi. Tidak ada khilaf. Kalau jawaznya diartikan itu adalah mubah, maka tidak ada khilaf bahwasanya mubah itu tidak terkandung dalam wajib karena beda bab. Dia hukum mustaqil. Wa hasiluhu raf'un niza' fil mas'alati li adami tawarudi ala mahallin wahid. Kesimpulannya, raf'un niza', tidak ada niza' hakiki dalam masalah ini karena tidaklah terjadi dalam satu tempat. Wa alam anna makhtarahul musannif naqalahu fi syarhil minhaji anil aktarin. Ketahuilah apa yang dipilih oleh musannif, yaitu bagi al-jawaz bermakna raf'ul haraj yang makna awal itu dinukil oleh dalam syarah minhaj dari dinukil oleh beliau sendiri dalam syarahnya. Beliau punya kitab raf'ul hajib al-ibhad syarhul minhaj. Beliau menukil sendiri dan itu menukil dari mayoritas ulama. Walaysa kadzalik, itu bukan dari mayoritas ulama. Wa inna ma syai'un qalahu Imam Ar-Razi wa atba'uhu, itu adalah pendapat yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi dan para pengikutnya. Walladzi wajadtu fi kalami aktsari ashabina al-aktarin annahu la yuhtajju bihi 'ala al-jawaz. Dan apa yang saya dapatkan dari perkataan mayoritas ulama kita yang lampau, bahwasanya naskhul wujub itu tidak bisa digunakan untuk menunjukkan jawaz di makna raf'ul haraj. Tapi wayarji'ul amru ila ma kana alaihi qabla al-wujubi min bara'atin asliyah atau tahrimin atau nadb atau ibahatin atau karahah. Seperti pendapatnya Imam Ghazali. Tapi kembali kepada perkaranya itu bila nuskhal wujud, kembali kepada keadaan sebelumnya, sebelum diwajibkan tadi. Apakah keadaannya itu bara'ah asliyah? Bara'ah asliyah itu status netral, tidak ada hukum, atau haram, atau nadab, atau ibah, atau karohah. Itu pendapatnya Imam Ghazali. Jadi sebenarnya yang dirojikan oleh Imam Tahajuddin As-Subki di sini tidak disepakati oleh para ulama.
Juga dalam Nihayatus Sul juga lebih cenderung ke pendapatnya Imam Al-Ghazali. Karena Imam Ghazali mengatakan bahwa idza nusikhal wujub raja'a ila ma kana qabla al-wujub min bara'atin asliyah atau tahrimin atau nadb atau karaha atau ghairi dzalik. Jadi itu adalah perbedaan para ulama dalam memberikan mana yang rajih. Tapi khilafnya juga bisa disebut sebagai khilaf lafzi, wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.